Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia, NIM 2020-11031. UTS Matematika Teknik. Soal yang pertama, mengenai persamaan diferensial order 1 pemisahan variabel. Di sini saya menggunakan soal berupa Y aksen sama dengan 2X per Y plus 1. Pembahasan yang pertama, diketahui bahwa dy per dx sama dengan fxy merupakan fungsi umumnya. Kita menggunakan pemisalan bahwasannya y aksen sama dengan dy per dx dan f sama dengan 2x per y plus 1, di mana f ini merupakan fxy. Sehingga didapatkan bahwa dy per dx sama dengan 2x per y plus 1, di mana y plus 1 merupakan dy dan 2x merupakan dx. Lalu kita integralkan menjadi y plus 1 dy sama dengan 2x dy. Setelah itu kita keluarkan menjadi setengah y kuadrat ditambah y plus c1 sama dengan x kuadrat plus y2 plus c2. Ketika kita sudah mendapatkan nilai setengah y kuadrat ditambah y ditambah c1 sama dengan x kuadrat ditambah c2. Lalu kita kelompokkan menjadi variabel pada ruas kiri dan konstanta pada ruas kanan, menjadi setengah y kuadrat ditambah y dikurangi x kuadrat sama dengan c. C di sini merupakan C2 dan juga C1. Ini merupakan solusi umumnya. Soal yang kedua, mengenai persamaan diferensial order 1 menggunakan metode substitusi, di mana saya menggunakan soal dy per dx sama dengan x plus 3y per 2y. Dengan substitusinya, y sama dengan fx. Pembahasan yang pertama, kita ketahui bahwa turunan pertamanya adalah dy per dx. Karena turunan pertamanya dy per dx, kita menggunakan pemisalan bahwa u sama dengan v, di mana du sama dengan du per dx sama dengan dv per dx. Dan v merupakan x, menjadi dv per dx sama dengan 1. Sehingga uv sama dengan uv aksen ditambah dengan vu aksen. uv sama dengan uv aksen ditambah ditambah vu aksen menjadi dy per dx sama dengan v1 ditambah x dv per dx. dy per dx sama dengan v ditambah x dv per dx. Sehingga dy per dx sama dengan x ditambah 3y per 2x. Nah, karena pada soal disubstitusikan fx, maka y tersebut diganti menjadi fx. Nah, menjadi dy per dx sama dengan x plus 3fx per 2x. Nah, lalu kita hilangkan x-nya dan juga keluarkan menjadi dy per dx sama dengan x1 plus 3v per 2x. Di mana dy per dx, kita keluarkan x-nya menjadi x1 plus 3v per 2x. Lalu kita coret menjadi dy per dx sama dengan 1 ditambah 3v per 2. Nah, kita sudah mendapatkan dy per dx sama dengan 1 plus 3v per 2. Lalu dy per dx-nya diganti dengan v plus x sama dengan 1 plus 3v per 2. Sehingga v plus x dy per dx sama dengan 1 ditambah 3v per 2. Nah, v-nya ini untuk ruas kiri dan x-nya untuk ruas kanan. Sehingga menjadi v xd per dx sama dengan
1 plus 3V per 2 dikurangi V. Nah, dari X dV per dx sama dengan 1 plus 3V per X per min X menjadi X dV per dx sama dengan 1 ditambah 3V per 2V per 2. X dV per dx sama dengan 1 ditambah V per 2. Lalu kita pindahkan menjadi 2 per 1 tambah V dV sama dengan 1 per X dx. Nah, agar dapat diintegralkan menjadi V yang sebelah kiri, lalu yang sebelah kanan, kita dapat integralkan juga untuk mendapatkan nilai dx-nya. Sehingga menjadi integral 2 per 1 tambah V dV sama dengan integral 1 per X dx. Lalu kita sederhanakan. Integral jika disederhanakan menjadi ln sama dengan 2 ln 1 plus V sama dengan ln X plus C. 2 ln 1 plus V sama dengan ln X tambah ln C. Lalu ln ditambah ln 1 ditambah V kuadrat sama dengan ln X C. Lalu kita keluarkan keduanya menjadi 1 ditambah V kuadrat sama dengan X kali C. Nah, karena pada soal itu tidak ada V, namun menggunakan X dan Y, maka V tersebut diganti menjadi Y sama dengan Fx, menjadi V sama dengan Y per X. Sehingga didapatkan 1 dibagi Y per X kuadrat sama dengan Cx, menjadi X tambah Y per X kuadrat sama dengan C kali X. Nah, lalu kita kuadratkan penyebutnya menjadi X tambah Y per X kuadrat sama dengan C kali X. Nah, kita udah kuadratkan, lalu kita kalikan silang menjadi X plus Y kuadrat ditambah sama dengan CX pangkat 3, sehingga penyelesaian dari soal dy per dx sama dengan X plus 3Y per 2X adalah X plus Y kuadrat sama dengan CX pangkat 3. Ini merupakan solusi umumnya. Selanjutnya, persamaan diferensial eksak. Kita ada soal X kuadrat ditambah Y kuadrat di luar kurung dari dx plus 2xy dy sama dengan 0. Pembahasan yang pertama, kita akan melakukan integralkan dengan rumusnya fx sama dengan fxy sama dengan integral dari fy plus cy. Nah, dari soal tersebut ketika kita integralkan menjadi integral x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dx ditambah cy. Lalu kita keluarkan menjadi 1/3 x pangkat 3 ditambah x y pangkat 2 ditambah cy. Lalu kita turunkan menjadi y. Ketika naikkan kita menggunakan integral dan menurunkan kita menggunakan aksen dengan menggunakan rumus do v fxy per 2y. 2 per 2y. Dalam kurung integral dari mxy dx ditambah cy sama dengan mxy. Sehingga menjadi do per y 1/3 x pangkat 3 ditambah xy kuadrat ditambah c aksen y ditambah sama dengan 2xy. 2xy ditambah c aksen sama dengan 2xy. Lalu kita keluarkan menjadi c aksen sama dengan 2xy min 2xy. Kita ini melakukan perubahan ruas sehingga didapatkan bahwa c aksen y sama dengan 0. Lalu
kita ketahui lagi bahwa CY sama dengan integral dari 0 DY. Lalu kita keluarkan menjadi CY sama dengan 0. Nah, lalu solusi umum dari persamaan diferensial eksak dari 1/3 X pangkat 3 ditambah XY kuadrat ditambah 0 adalah 1/3 XY 1/3 X pangkat 3 ditambah XY kuadrat. Soal yang keempat, mengenai persamaan diferensial order 2 linear homogen dengan metode koefisien konstan. Menggunakan soal Y double aksen ditambah Y ditambah 5 Y aksen ditambah 6 Y sama dengan 0. Dengan kita ketahui bahwa Y 0-nya adalah 2 dan Y aksennya adalah 3. Nah, kita ketahui dulu nih bahwa Y sama dengan E lambda T dan Y aksen adalah lambda E pangkat lambda T dan juga Y double aksen merupakan lambda pangkat 2 E lambda pangkat T. Lalu kita substitusikan ke soal tersebut di mana soalnya adalah Y double aksen sama dengan 5 Y pangkat 1 pangkat aksen Y aksen ditambah 6 Y sama dengan 0 hingga menjadi lambda kuadrat E pangkat XT ditambah 5 lambda E pangkat XT ditambah 6 E lambda T sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan nih menjadi E pangkat lambda T lambda pangkat 2 ditambah 5 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga ketika kita sudah mengetahui nilai tersebut, lalu kita menggunakan pemfaktoran. Sehingga pemfaktoran yang kita dapat menjadi lambda 1 sama dengan minus 3 dan lambda 2-nya merupakan minus 2. Lalu kita dapatkan nilai Y dari C1 E pangkat minus 3T sama dengan C2 E pangkat minus 2T merupakan solusi umumnya. Nah, karena kondisi awalnya kita tahu bahwa Y0 sama dengan 2 dan Y aksen sama dengan 3, maka kita substitusikan menjadi Y0 sama dengan 2, jadi 2 sama dengan C1E pangkat 3, pangkat min 3 dikalikan 0, dan C2E pangkat min 2 dikalikan 0, sehingga kita mendapatkan nilai bahwa 2 sama dengan C1 plus C2 merupakan persamaan yang pertama. Yang kedua kita substitusikan Y aksen sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 3. Y aksen merupakan sama dengan minus 3C1 E minus 3T plus min 2C pangkat 2 E min 2T. Lalu kita kurangkan menjadi 3 sama dengan minus 3C1 dikurangi 2C2E min 2 sama dengan 0. Sehingga persamaan kedua yang kita dapatkan menjadi 3 sama dengan min 3C1 dikurangi 2C2 merupakan persamaan yang kedua. Lalu kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan 2. Lalu persamaan ini kita eliminasi. Dengan persamaan pertama kita dikalikan dengan 2 dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1. Sehingga didapatkan bahwa minus C1 sama dengan 7, C1 sama dengan negatif 7 karena dipindah luas, lalu C2 sama dengan 9. Sehingga solusi umum yang kita dapat menjadi Y sama dengan minus 7E pangkat minus 3T ditambah 9E minus 3T. Lalu soal yang kelima, mengenai persamaan diferensial order ke n dengan metode koefisien yang tak tentu. Saya menggunakan soal Y aksen sama dengan 3Y pangkat Y aksen ditambah 2Y sama dengan 2 sama dengan E min X. Kita menggunakan pembahasan perubahan karakteristik. Kita rubah karakteristik menjadi R kuadrat dikurangi 3R ditambah 2.
sama dengan 0. Lalu R merupakan min 1 dan R merupakan min 2 sama dengan 0. Lalu kita akarkan. Akarkannya R1 sama dengan 1 dan R2 sama dengan 2 merupakan eksponen dari E minus X. Nah, lalu kita menggunakan solusi homogennya menjadi YNH. YNH merupakan solusi non-homogen sama dengan C1EX ditambah C2E2X sehingga YP-nya kita dapatkan AE pangkat min X dan turunan dari YP, Y aksen P sama dengan minus AE plus X. Y double aksennya P sama dengan AE pangkat minus X. Lalu kita substitusikan menjadi AX min X ditambah E3. 3AE min X plus 2AE min X sama dengan E min X. 6AX min X sama dengan E pangkat X. Sehingga A kita dapatkan 1/6. Sehingga YP-nya menjadi 1/6 E pangkat EX. Nah, persamaannya menjadi Y sama dengan C1EX plus CE2X plus 1/6 E min X yang merupakan solusi umumnya. Berikut adalah UTS dari Matematika Teknik. Saya Aulia Wahyuni Santoso, NIM 2020-11031, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.